Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Astuna Masidam Sekaring Bawana Langgeng. Matur sembah nuwun, terima kasih buat dulur-dulur semuanya yang masih support dan dukung channel ini. Tetap support dengan like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indera keenam ataupun mata batin atau cakra asna. Banyak orang dalam melakukan spiritualnya lebih memburu untuk cepat-cepat membuka yang namanya mata batin, tanpa memikirkan cakra-cakra di bawahnya, seperti cakra dasar, cakra sek, cakra pusar, dan cakra hati, serta tenggorokan. Karena orang itu biasanya inginnya cepat, instan gitu. Nah, ini bahaya bagi teman-teman semuanya apabila membuka mata batin tapi cakra dasar sampai tenggorokan sendiri masih belum terbuka. Karena untuk mencapai tahap terbukanya mata batin itu harus melalui tahap demi tahap, tidak bisa langsung. Apabila langsung dilakukan, langsung kita membuka yang namanya mata batin ini, takutnya nanti kita akan terbawa ke ranah halusinasi kita, karena kita belum memiliki dasar. Karena dasar itu sangat penting dalam diri kita. Cakra dasar ini berfungsi keseimbangan diri. Makanya tempatnya di antara kedua kaki kita, di tengah-tengahnya, itu untuk keseimbangan hidup. Dalam kita menentukan langkah apa ataupun hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Makanya sangat penting kalau kita langsung saja ke mata batin tanpa didasari dengan terbukanya cakra-cakra sebelumnya, itu sangat berbahaya dan banyak gagalnya. Kebanyakan pasti gagal. Karena apa? Dia langsung melompati 5 cakra sebelumnya. Nah, sekarang memang yang diminta orang itu kalau mau belajar itu langsung ke mata batin gitu, membuka mata batin gitu. Justru di situ banyak yang keliru. Kita harus sabar dalam belajar. Kita harus telaten juga apabila kita memakai cara meditasi. Kita juga harus rutin, harus sering-sering melakukan meditasi untuk membangkitkan cakra-cakra yang ada dalam diri kita. Ya tentunya harus dimulai dari dasar dulu, tidak langsung mata batin ataupun indrasna. Karena nanti kita akan terbawa ke halusinasi ini yang sangat riskan ini. Di saat orang masuk ke dalam dunia halusinasinya, itu akan susah untuk keluarnya. Dan apabila ditarik keluar, dia akan melawan. Karena dia sudah enjoy di situ. Dia bisa melihat benda-benda seperti ini, melihat kodam, melihat penunggu, melihat makhluk-makhluk astral.
Yang sebenarnya pada hakikatnya, pada kodratnya itu tidak bisa terlihat oleh manusia. Nah, di situ sebenarnya kita itu mencipta. Sesuatu yang kita lihat itu ciptaan diri kita sendiri. Dari apa? Dari rasa halusinasi kita. Akhirnya muncul pada program mata kita. Nah, bahayanya di situ. Dan justru itu sering malah diminati oleh banyakan orang. Minatnya di situ. Sekali belajar spiritual dia langsung mintanya mata batin. Dia melupakan orang itu memiliki dasar, harus memiliki dasar yang kokoh. Tentunya harus dari bawah, karena di bawah itu juga sumber sebenarnya kekuatan. Tumpuan itu yang paling bawah. Kalau cakra dasarnya terbuka secara sempurna, penuh, itu seluruh energi dalam tubuh itu juga terpancar. Dan akan lebih mudah membuka cakra-cakra yang lainnya. Nah, makanya ini hati-hati buat teman-teman semua, jangan buru-buru dalam belajar. Lakukan dengan rutin, dengan sabar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kalau kita buru-buru nanti kita malah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena puncak dari sebuah spiritual itu adalah kesadaran diri. Dan cakra-cakra ini adalah penumpang ataupun sumber energi agar kita bisa kembali ke kesadaran diri kita. Kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, di situ pentingnya ngaji diri. Kita tahu cakra itu di mana, fungsinya untuk apa. Di saat kita tahu fungsinya, kita tidak akan buru-buru. Kita pasti belajar dari bawah dulu. Sehingga kehidupan kita bisa stabil. Banyak orang sekarang yang goyang, kena masalah sedikit sudah tumbang. Usahanya ruwet sedikit sudah nggak karuan. Itu karena apa? Karena cakra dasarnya belum terbuka secara optimal. Karena fungsi cakra dasar adalah kekokohan orang dalam memiliki keyakinan, kestabilan hidup, kekuatan tekad di situ. Sehingga orang bisa berdiri tegak dalam menjalankan kehidupannya. Itu yang sering terlupakan. Makanya saran saya buat teman-teman, lakukan pembelajaran mulai awal, mulai tahap demi tahap. Jangan langsung meminta terbukanya mata batin. Nanti kita masuknya ke dunia halusinasi. Karena di dalam mata batin ini ada efek negatifnya, yaitu masuknya ke dunia halusinasi. Yang seharusnya kita ke kesadaran diri, bisa membangkitkan kecerdasan diri, pola pikir kita yang benar, justru kita ke sebaliknya. Makanya tetap hati-hati dalam belajar. Karena dalam pembelajaran ataupun dalam kita belajar, yang kita cari bukanlah sebuah kepandaian dalam ilmu tersebut, tapi sebuah pemahaman yang benar-benar kita pahami sehingga berguna dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dari saya. Nanti kita akan jabarkan kembali. Yang mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, silahkan nanti ke kolom komentar, kita saling belajar bareng. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nuwun, matur sembah nuwun.